Dia katakan interupsi, saya tidak setuju kalau Pak Palu yang pimpin rapat, karena kerjanya hanya palu-palu orang saja. Lalu Pak Palu katakan, oke, saya persilakan Pak Paku yang akan memimpin rapat ini. Lalu Pak Paku mulai memimpin, langsung instruksi juga disampaikan. Saya tidak setuju kalau Pak Paku yang memimpin rapat ini, karena Pak Paku itu kerjanya nusuk-nusuk saja. Kalau dia nusuk sakit badan, katanya. Ya. Lalu Pak Paku katakan, oke, dipersilakan untuk Pak Meter pimpin rapat ini. Lalu hal yang sama, Pak Meter mulai bicara, langsung diprotes. Saya tidak setuju juga kalau Pak Meter yang pimpin rapat ini, karena kerjanya hanya mengukur-ngukur tingginya orang, kurusnya orang, besarnya orang, jadi kerjanya hanya mengukur-ngukur saja. Lalu Pak Meter katakan, oke, saya minta Pak Serut untuk pimpin rapat ini. Lalu Pak Serut baru mau bicara, diprotes juga. Saya tidak setuju kalau Pak Serut yang ini. Itu kalau kerjanya itu mengikis-ngikis orang dan sakit sekali kalau dikikis, katanya. Ya. Lalu Pak Serut katakan, oke, silakan Pak Amplas yang pimpin rapat. Nah, kira-kira Pak Amplas apa yang dilakukan waktu memimpin rapat? Ternyata diprotes juga. Dikatakan tidak setuju kalau Pak Amplas. Amplas itu kerjanya manas-manasin orang saja, katanya. Nah, akhirnya terjadilah kegaduhan di dalam rapat. Yang satu menyalahkan yang satu mempertahankan dirinya, dan akhirnya tiba-tiba pintu terbuka dan tukang kayu dari Nazaret masuk. Ketika tukang kayu dari Nazaret masuk, dia ambil itu paku, dia ambil itu serut, dia ambil itu palu, dia ambil itu meter, dan dia pakai semuanya. Dipakai semuanya untuk membangun gedung gereja yang akan dipakai. Dan ketika gedung gereja sudah jadi, tidak ada satupun yang katakan karena aku. Kalau bukan aku, tidak terjadi bangunan ini. Dan itulah kesatuan di dalam Kristus Yesus. Dia bisa memakai semua orang yang mau dipakai Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak bisa dipakai Tuhan. Semua bisa dipakai Tuhan. Sehingga kita melihat dalam pengantar liturgi, rupanya di sini tidak dituangkan ya. Dalam pengantar liturgi dari tema ini diharapkan bahwa tema ini akan mengarahkan seluruh gereja untuk bersiaran secara ekumenis, dan gereja-gereja akan menghadirkan dirinya sebagai kesatuan tubuh Kristus, dan itu berarti bahwa peran masing-masing tubuh itu pasti bisa bermanfaat, bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan tadi kita juga melihat di sana bagaimana mewujudkan tema itu dalam hidup beriman kita. Dan di dalam bacaan itu saya mencoba untuk mengajak kita merenungkan paling tidak ada 4 catatan. 4 catatan yang penting untuk bagaimana mewujudkan tema itu, yaitu bersatu agar tangguh dan boleh direlevansikan dalam hidup beriman hari Paskah. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, dalam ayat 23 sampai ayat 25, di sana dijelaskan bahwa harus hidup dalam kasih. Mengapa harus hidup dalam kasih? Karena kasih itu adalah hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hukum yang pertama mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau boleh
dalam iman kita. Ternyata dalam kehidupan kita ada 3 bagian yang harus benar-benar diarahkan berfokus kepada kasih. Ya. Yang pertama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap apa? Hati. Mengapa kasih itu kepada Allah harus dengan segenap hati? Karena jujur kita mengatakan hati itu gudangnya kejahatan. Dalam Markus 7 ya, ayat 20 sampai 23 dikatakan di situ bahwa hati ini gudangnya kejahatan. Dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat. Dan Bapak Ibu boleh baca nanti ya. Saya nggak mau baca di sini supaya ada kerinduan untuk membaca Alkitab nanti sepulang dari gereja. Ya. Jadi hati itu perlu disucikan, perlu dibersihkan. Kemudian yang kedua dikatakan dengan segenap jiwa. Artinya bahwa jiwa kita harus terus terarah kepada kasih dan mewujudkan dalam sikap iman kita tiap-tiap hari, perilaku kita. Kemudian dengan segenap kekuatan. Kadang-kadang orang yang merasa kuat itu tidak akan memperhatikan bagaimana mengasihi sesamanya karena dia merasa kuat. Tapi bagi orang yang tidak punya kekuatan, selalu mengharapkan akan ada kasih yang didapatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 6 sampai ayat 9 dikatakan di situ bahwa Tuhan menginginkan agar perintahnya dilakukan, dan ketika melakukan perintahnya maka disitulah wujud daripada kasih itu sendiri. Dan kasih punya makna menurut Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Rasul Paulus katakan bahwa di atas semua, kalau boleh kita katakan di atas semua kehidupan kita, kenakanlah kasih. Dan apa tujuan kasih itu dikatakan di sana? Kasih itu mengikat. Saya tidak yakin bahwa jemaat bisa boleh bersekutu bersama-sama kalau bukan karena kasih. Kasihlah yang mengajak jemaat untuk bisa bersekutu bersama-sama. Dan itu diikat di dalam tubuh Kristus. Kemudian yang kedua bahwa tidak hanya diikat, tapi dikatakan disempurnakan. Satu dengan yang lain tidak sama. Pasti satu dengan yang lain punya kekurangan dan kelemahan. Tapi Alkitab mengajarkan karena kasihlah kita bisa disempurnakan satu dengan yang lain, saling melengkapi seorang akan yang lain. Dan kasih itu juga mempersatukan. Jadi ada 3 yang Rasul Paulus tekankan dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semua itu kenakanlah kasih yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Saya pernah didatangi oleh seorang guru dan dia katakan, Bu, kenapa ya hidup saya kok merasa kosong terus, katanya, hampa, kosong. Saya katakan, ya ibu pasti merasa hampa dan kosong karena belum punya isi. Kalau kosong kan berarti tidak ada isinya ya. Lalu dia tanya, apa isinya? Kasih. Ibu sudah punya kasih belum? Dia nggak mengerti. Akhirnya kami pelayanan dan akhirnya dia mengerti apa itu kasih. Kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16 pasti kita hafal ya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kasih itu sendiri adalah Yesus Kristus. Nah, kalau belum ada dalam kehidupan kita, belum pernah kita mengundang untuk masuk dalam kehidupan kita, pasti akan ada kekosongan, pasti akan merasa hampa. Sebab itu firman Tuhan selanjutnya bagian yang kedua dikatakan haruslah ada firman. Firman itu harus diikuti, dikatakan di situ. Jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti
Jadi wujud daripada kasih itu adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan tiap-tiap hari mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi hati kita, pikiran kita, dan